wabarakatuh. Selamat datang Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Fitrina Susanti. Dan saya Lydia Fitri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik mengenai model pengembangan kurikulum di bawah bimbingan Bapak Dr. Asmendri, MPD. Selamat menyaksikan. Bu, di sini nyaman ya, enak, ada angin, jadi bikin pikiran kita rileks ya Bu. Apalagi kita pulang sekolah ya. Ngomong-ngomong Bu, kemarin itu rasanya saya pernah dengar untuk mendaftar kurikulum itu 31 Maret ya Bu. Jadi kira-kira kita milih kurikulum apa Bu? Kemarin kita Kira-kira kita bisa sanggup nggak ya Bu? Dari mana kita tahu kurikulum itu Bu? Ayo. pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran. Pendahuluan. Sebagai guru profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Guru harus menguasai atau memahami kurikulum dan buku teks sebagai pedoman dan sarana untuk memperlancar pembelajaran. Banyak masyarakat menganggap bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu sangatlah mudah. Tetapi sebenarnya untuk menjadi seorang pendidik harus mampu untuk memahami dan mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. A. Definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi kurikulum. Istilah pengembangan kurikulum banyak digunakan oleh ahli pendidikan berhubungan dengan proses implementasi dari kurikulum yang berlaku pada saat itu. Sementara itu, Caswell menyatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya, menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dari program pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai bukan semata-mata memproduksi bahan pembelajaran, melainkan lebih untuk bagaimana mengimplementasikan kurikulum atau agar dapat meningkatkan kualitas siswa dan kualitas pendidikan pada umumnya. Pengembangan kurikulum menurut Dimyati dan Mujiono mengacu pada 3 unsur, yaitu 1. Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya. 2. Pandangan empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum baik berdasarkan penilaian kurikulum, studi, maupun survei lainnya. 3. Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya. 5. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. 1. Relevansi. 2. Fleksibilitas. 3. Kontinuitas. 4. Efisiensi. 5. Efektivitas. B. Hakikat pengembangan model kurikulum. Hakikat adalah intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana, kegiatan peserta didik yang terinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar,
pengaturan-pengaturan, program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Joly 2019. Hakikat pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Dr. Andes Zainal Arifin. C. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Para ahli mengklasifikasikan 3 model atau organisasi pengembangan kurikulum. 1 model terpisah, 2 model terkait, 3 model terpadu. Model kurikulum terpisah atau disebut separate subject kurikulum, yaitu model penyusunan atau pengorganisasian bahan atau materi pelajaran yang didasarkan pada batas yang ketat untuk masing-masing mata pelajaran. Setiap bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lainnya. Model kurikulum terkait atau disebut correlated kurikulum, yaitu suatu pendekatan penyusunan bahan dengan melihat kaitan antara beberapa mata pelajaran kemudian digabung menjadi satu bidang. Model kedua ini merupakan perkembangan dari model pertama. Setelah melihat adanya beberapa kelemahan dari model pertama, para ahli berikhtiar untuk menyempurnakannya, yaitu dengan mencari hubungan yang dimiliki dari setiap mata pelajaran tertentu untuk digabung ke dalam suatu bidang. Model kurikulum terpadu atau disebut integrated kurikulum. Menurut Nasution, model integrasi kurikulum mengandung unsur perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan. Model kurikulum terintegrasi meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Melalui model kurikulum terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan kemampuan anak secara terintegrasi antara kemampuan akademik dan non-akademik. Jadi, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut, serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Beberapa model pengembangan kurikulum. Menurut Abdullah Idi, model pengembangan kurikulum diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, model Rap-Tyler, model Hilda Taba, model Deka Wheeler, dan model Audrey and Howard Nicholas, model Skillback, model kurikulum terpadu. Menurut Dakir, yang dikutip dari Robert Zalin, model pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi yang pertama model administratif, yang kedua model dari bawah atau grassroots, yang ketiga model demonstrasi, yang keempat model Beacon, yang kelima model terbalik Hidataba, yang keenam model hubungan interpersonal dari Roger, yang ketujuh model action research yang sistematis. Kemudian menurut S. Nasution, model pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi 1. Model Rap-Tyler, model David Weirweck, model Hidataba, model Quillen and Hannah, model Harold and Amberti, model teknologi pendidikan. Kemudian menurut Nana Saidi Sukma Dinata berpendapat bahwa sekurang-kurangnya model pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, T administrative model.
Yang kedua, The Grosstrup Model. Yang ketiga, Beckham System. Keempat, The Demonstration Model. Yang kelima, Tabas Inverted Model. Yang keenam, Rogers Interpersonal Relation Model. Yang ketujuh, The System Action Research Model. Dan yang kedelapan adalah model teknologis. Menurut Sunaryo Gandhi, model pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah T Administrative Model. Model ini, pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau lean staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang daripada administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Selama tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat, perlu juga dilakukan suatu evaluasi untuk menilai baik validitas komponen-komponennya, prosedur pelaksanaan maupun keberhasilan. Menurut Sunaryo Gandhi, model pengembangan kurikulum adalah yang kedua, pendekatan grassroots. Model ini merupakan keinginan dan inspirasi yang disediakan oleh para guru untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendidikan untuk satu atau lebih komponen dari program pendidikan. Para pendidik di sekolah membentuk sebuah kelompok. Model grassroots merupakan kurikulum yang berkembang dari dasar. Metode yang dimulai dengan keinginan dari bawah ke atas. Biasanya dibawa oleh pengalaman yang guru atau sekolah rasakan, menunjukkan bahwa ada kesenjangan atau tidak konsistenan tertentu antara kurikulum saat ini dengan potensi dan kebutuhan di lapangan. Dikutip dari Pratiwi et al. 2022. Kemudian yang ketiga, model Beckham System. Model pengembangan ini dikemukakan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Beckham mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Dikutip dari Bisri tahun 2020. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Kemudian yang keempat, model Ralph Taylor. Menurut Taylor, kurikulum harus mencakup 4 elemen penting. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, membangun hubungan antara pengalaman belajar dan keberhasilan. Yang ketiga, kemudian manajemen kesempatan pendidikan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan menurut Hilda Taba, guru harus menciptakan kurikulum karena pemerintah tidak bisa melakukan untuk mereka. Guru bukan hanya membuat susunan kurikulum secara umum, namun dapat juga membuat kurikulum secara khusus bagi siswa. Dikutip dari Nafi'ah tahun 2019. Rogers Interpersonal Relation Model. Model pengembangan kurikulum Rogers adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri, berkomunikasi secara interpersonal. Beberapa model yang dikemukakan Rogers yaitu jumlah dari model yang paling sederhana sampai dengan yang komplit. Model-model tersebut disusun sedemikian rupa sehingga model berikutnya sebenarnya merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, System Action Research Model. Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Dikutip dari Tabrani Nasihah dan Bahijah tahun 2021. Emerging Technical Model, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Kemudian yang kedelapan, model Deca-Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam perkembangan kurikulum memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang terdahulu. Lebih umum, mengerjakan suatu langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah selesai.
Hal ini dapat dilihat dari 5 langkah berikut yang tampak sekali bahwa elemen-elemennya merupakan perkembangan daripada elemen dari Tyler dan Taba, tapi hanya dipresentasikan dengan acak agak berbeda. Kemudian yang ke-9, model pengembangan kurikulum Awdery dan Nichols. Nichols menitik beratkan pada pendekatan yang rasional dari pengembangan kurikulum, khususnya di mana kebutuhan untuk kurikulum baru muncul dari perubahan-perubahan situasi. Awdery dan Nichols mendefinisikan pekerjaan Tyler, Taba, dan Wheeler dengan penekanan kurikulum proses yang siklus atau berbentuk lingkaran dan kebutuhan untuk langkah awal, yaitu analisis situasi. Keduanya mengungkapkan bahwa sebelum elemen-elemen lebih jelas dalam proses diambil atau dilakukan, konteks dan situasi yang mana keputusan-keputusan kurikulum dibuat memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendetail dan serius. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.